Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di pertemuan yang lalu Al-Fakir sudah sampaikan bahwa insyaallah pada malam hari ini kita akan habiskan bab sabar, hadis-hadis yang ada dalam bab sabar, bukan dengan tujuan tidak mau membahas hadisnya, tetapi karena makna yang terkandung atau yang tersirat dari hadis-hadis itu semua maknanya sama. Pada intinya kita dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana menumbuhkan sifat sabar di dalam diri kita. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang bersabar, menjadi orang-orang yang memiliki sifat sabar di dalam setiap perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama di dalam masalah bala, ya, dalam masalah cobaan dan ujian. Baik, hadis yang ke berapa? Nabi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahu al-Bukhari wa dhabahu yusib bi fathi shadi wa kasriha yusab atau yusib. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan yusab minhu. Boleh dibaca yusab, boleh dibaca yusib, ya. Maknanya tetap sama, tidak berubah makna. Di sini artinya apa? Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita umatnya bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dari salah seorang hambanya, maka dia akan diuji oleh Allah. Tatkala seorang hamba diinginkan kebaikan darinya oleh Allah, Allah mau lihat hamba ini baik, atau Allah memandang bahwa hamba ini hamba yang baik, hamba yang luar biasa, hamba yang istimewa, maka apa kata Nabi? Yusib minhu atau yusab minhu, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagaimana di hadis-hadis yang lalu bahwasanya ketika Allah idza ahabba 'abdan ibtalahu, Allah kalau cinta dengan salah seorang hamba maka dia akan diberikan cobaan, dia akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dari umatnya tersebut, dari hamba tersebut. Berikutnya hadis yang berikutnya, wa 'an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadakumul mautu li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perhatikan apa sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadakumul mautu li dhurrin asabahu. Kalau salah seorang di antara kalian diberikan cobaan atau ujian, maka tidak boleh minta mati. Ya, kalau diberikan ujian atau cobaan oleh Allah, tidak boleh minta mati. Tidak boleh minta mati. La yatamannayanna ahadakumul maut. Makanya ulama semuanya berpendapat haram minta mati. Mati orang Allah. Tidak kuat, saya lebih baik saya mati. Haram. La yatamannayanna ahadakum al-maut. Di sini ulama, sebagian besar mereka sepakat, jumhur ulama mereka mengatakan la, nahiyahnya di sini memang nahiyah li tahrim, memang mengharamkan, haram minta mati. Ya Allah, mau mati sudah, ya Allah saya tak kuat, ya Allah saya tak kuat. Kecuali untuk hal-hal yang tertentu. Apa contohnya hal-hal yang tertentu yang diperbolehkan kita minta mati? Kalau saya tidak mati,
akan murtad keluar dari Islam. Karena ini sekarang pemimpinnya ini maksa semua warganya harus murtad, tidak boleh ada yang Islam misalnya. Ya, yang tidak Islam akan dibunuh. Nah, lebih baik ini ya Allah, yang daripada saya murtad ya Allah, takut tidak kuat ya Allah, lebih baik Engkau matikan aku ya Allah. Itu boleh minta mati untuk fitnah, ya takut fitnah atau takut hal yang memang tidak bisa dia bendung, daripada jadi sebab mudarat buat dirinya, lalu dia minta mati, maka itu dibolehkan. Silakan. Nah, di sini dikatakan la yatamannayanna ahadakumul mautu bi dhurrin asabahu, di dalam lu. La yatamannayanna ahadakumul mautu li dhurrin asabahu, mauta li dhurrin asabahu. Tidak boleh bagi seseorang minta mati. Haram untuk berdoa minta, ya, haram untuk berdoa minta mati. Tidak boleh berdoa minta mati, walaupun karena sudah diberikan ujian yang berat oleh Allah, diberikan penyakit yang berat, diberikan sakit yang parah, tetap tidak boleh minta mati. La yatamannayanna ahadakumul mauta bi dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Nah, di sini diajarkan sama dia, kalaupun ternyata harus minta mati, kalaupun ternyata harus minta mati, maka diajarkan doanya. Maka bacalah doa ini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Bahasa Indonesianya sudah memang agak berat tulis Arab. Bahasa Indonesianya, ya Allah, panjangkanlah umurku kalau panjang umur ini bermanfaat baik untuk diriku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku ya Allah kalau memang wafat itu lebih baik untuk diriku. Itu baru boleh kita berdoa seperti itu. Tapi kalau doa minta mati tidak boleh. Nggak kuat, saya sudah sakit, asam urat bilang semalam misalnya contohnya. Akhirnya dia mau minta mati, tidak boleh, haram ya. Haram. Tapi diperbolehkan bagi dia untuk berdoa, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, hidupkanlah atau panjangkanlah umurku kalau panjang umur itu baik untuk diriku, atau wafatkanlah aku apabila wafat itu lebih baik untuk diriku. Ya. Nah, di sini memang beberapa ulama mereka berbeda pendapat mana lebih afdol, panjang umur di dalam ketaatan tentunya, panjang umur di dalam ketaatan atau meninggal dunia masuk surga. Ya. Berharap meninggal masuk surga atau panjang umur di dalam ketaatan, mana lebih afdol? Di sini memang banyak ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang panjang umur dalam kebaikan itu lebih afdol. Kenapa? Karena akan bisa menjadi sebab dia meningkatkan derajatnya nanti di dalam surga. Lebih banyak sholatnya, lebih tinggi surganya. Lebih banyak sedekahnya, lebih tinggi surganya. Lebih banyak amal solehnya, lebih tinggi dia punya surga. Panjang umur dalam ketaatan itu akan membuat dia lebih tinggi derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada ulama bilang enggak, lebih bagus kita rindu untuk mati lalu husnul khatimah, itu lebih baik. Merindukan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah itu lebih baik daripada minta panjang umur di dalam ketaatan dan kebaikan. Kenapa? Karena mati dalam keadaan husnul khatimah itu adalah jaminan kita juga akan masuk ke dalam surga. Mau tinggi mau rendah tetap masuk surga. Karena dalam hadis disampaikan surga yang paling rendah ya bagi orang beriman, surga paling kecil. Ini surga yang paling kecil. Tahu apa surga yang paling kecil untuk orang beriman? Luasnya 10 kali lipat dunia ini. 10 kali. Bayangkan kita punya dunia, jangan punya dunia. Punya lahan 1 hektar saja sombong kita sudah minta ampun. Kira hektar kita, ya, Arab kebon, Arab manggis, ya. Sudah pamer, sudah sombong, baru punya 1 hektar. Nah, surganya orang yang paling rendah kedudukannya nanti di hari kiamat itu luasnya 10 kali lipat dunia ini. Ya, 10 kali lipat daripada dunia ini luas surganya orang yang paling rendah imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Abdillah Khabbab bin al-Aratti radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arat. Ya, agak jarang kita dengar nama orang begini. Khabbab ibnul Arat. Nah, ada salah seorang sahabat Nabi Khabbab ibnul Arat ini, beliau adalah orang yang masuk Islam di awal-awal, termasuk di antara yang awal-awal masuk di dalam Islam, dan termasuk di antara orang yang paling berat siksaannya. Khabbab bin Arat paling berat siksaannya dulu waktu di awal-awal masuk Islam. Karena kalau Sayyidina Abu Bakar pertama kali masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar ini orang terpandang, tidak ada orang yang berani siksa dia. Ya, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapapun sahabat-sahabat besar yang lain, tidak ada yang berani menyiksa karena kedudukan mereka di kaum Quraisy itu sudah sangat tinggi. Tapi kalau Khabbab, dia tidak punya kedudukan, sehingga ketika dia ditahu masuk Islam sama Abu Jahal, sama orang-orang kafir yang lain itu, maka dia disiksa dengan siksa yang luar biasa. Sama kayak Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu disiksa, bayangkan dia diikat di tengah padang pasir yang panas. Kita jangan padang pasir panas, di rumput depan saja kalau kita diikat sudah mulai kita ngeluh ya. Di tengah padang pasir yang panas, diikat kanan, kiri, tangan, kaki, semua diikat. Lalu setelah itu di atas dadanya ditaruhkan batu yang besar, yang ukuran orang mengangkat itu 10 orang. Sudah bayangkan batu 10 orang mengangkat. Itu ditaruh di atas dadanya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu setiap hari berbulan-bulan. Itu siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Nah, ini Khabbab bin al-Arat juga dia disiksa. Tahu bagaimana caranya disiksa Khabbab? Dia dipakaikan baju besi. Baju perang itu. Baju besi itu dipakaikan, lalu kemudian dijemur. Sini bayangkan kalau besi panas, jemur terus kena dengan kulit. Nah, dia dijemur dari mulai waktu duha, kalau kita menghitung dari jam 8 pagi sampai maghrib, sampai matahari mulai terbenam, baru dia dilepas. Jadi setiap hari kulit punggungnya ini ngelupas semuanya. Malam setelah dia ngelupas, majikannya agak jahat ini. Setelah dia ngelupas, disuruh tidur tengkurap, disiram pakai air garam. Disiram dia pakai air garam. Besok pagi lagi pakai baju besi, dijemur lagi berbulan-bulan. Makanya waktu di zaman kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab setelah Rasulullah meninggal dunia, maka Sayyidina Umar datang ziarah ke Khabbab, datang silaturahmi. Maka ditanya, Khabbab, coba ceritakan kepadaku apa yang kamu alami dulu siksaan. Maka Khabbab buka bajunya, diperlihatkan rupa punggungnya. Sayyidina Umar bilang, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada punggungnya Khabbab. Saking ngerinya ya bekas siksaan, walaupun sudah 20-an tahun dari kejadian, tetapi itu tidak bisa hilang bekas. Saking keras siksaan yang dialami oleh Khabbab ibnul Arat radhiyallahu taala. Nah, saking kerasnya siksaan yang dialami oleh para sahabat Nabi di awal-awal, nah ini hadisnya. Ya, qala syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Ya, kami mengadu kepada Rasulullah, dan beliau pada waktu itu sedang bersender dan bernaung di bawah naungan Ka'bah. Jadi Nabi dulu di Mekah, walaupun waktu itu mendapat perlawanan keras dari orang-orang kafir ya, tetapi kalau beliau tidak ada yang berani ganggu sampai fisik. Tidak ada yang berani ganggu sampai ya. Jadi kalau Nabi mau pergi ke Ka'bah itu tidak ada yang berani ganggu. Ya, tapi kalau sahabat-sahabat yang lain diganggu sama orang kafir. Ya. Tapi kalau Rasulullah tidak ada yang berani. Nah, Nabi setiap hari, bukan setiap hari, tapi sering sekali, ya, beliau pergi bersender ke Ka'bah. Ya, kalau matahari mungkin agak dari sisi sini, maka beliau ngambil dari arah yang berlawanan dari matahari biar nggak kena sinar. Nah, jadi beliau bernaung di bayangannya Ka'bah itu selalu. Dan selalu kebiasaan Nabi kalau beliau tertidur atau mau tiduran itu, beliau buka burdahnya. Burdah itu seperti jubah luaran itu. Ya, apa bahasa yang Indonesia ya?
sebut dia jubah belah. Kalau di istilah kita santri di pondok sebut dia jubah belah. Nah, jubah luar itu. Nah, itu dibuka oleh Rasulullah, lalu diikatkan, dibuat jadi batang. Nah, itu selalu Rasulullah begitu. Dan beliau tidur di atas tanah. Bayangkan Rasulullah ini tidur di atas tanah. Sampai tidak minta dipasangin karpet, tidak minta dicariin spring bed, tidak minta bantal. Itu beliau lipat, terus dia tidur. Nanti ada sahabat yang datang mau tanya, mau ngobrol, mau ngomong, diladenin sambil tidur. Santai, tenang Rasulullah. Nah, maka Khabbab cerita, suatu hari kami datang kepada Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah lagi posisi seperti itu. Maka kami mengatakan, faqulna ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, kenapa tidak doakan kita ini? Kita capek disiksa setiap hari. Ya, saya, sahabat-sahabat saya capek disiksa oleh orang kafir. Kenapa kau tidak mau doakan, minta sama Allah, ya Allah, ya tolong berikan keselamatan, apa tastansir lana ala tad'u lana, doakan kami ya Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi? Faqala qad kana min qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfayn wa yumshatu bi amshatil hadidi mimma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dzalika 'an dini. Pada zaman dahulu, kata Rasulullah, cerita di kejadian orang-orang di zaman Bani Israel. Di zaman Bani Israel, orang-orang yang sebelum kalian, mereka itu kalau disiksa lebih berat daripada kalian. Kalau yang zaman dulu itu kalau disiksa, kata Rasulullah, digalikan tanah, dimasukkan tubuhnya setengah sampai perut. Kalau orang-orang zaman Bani Israel yang beriman sama Allah, cara disiksanya ditanam dia setengah badan, lalu diambilkan gergaji, dipotong kepalanya setelah jadi dua. Itu kalau orang zaman ini. Nabi cerita zaman Bani Israel dulu, kamu masih dijemur di tindih batu, terus habis gitu nanti dikasih makan, ya kan? Orang-orang kafir itu walaupun dinyiksa tetap dia ngasih makan. Kamu masih enak dikasih makan, ya kan? Kalau orang zaman dulu ditanam setengah, digergaji kepalanya sampai terbelah. Ada lagi yang satu, wa yumshatu bi amshatil hadidi maduna lahmihi wa 'azmihi. Ya. Ada juga yang disisir dengan sisir dari besi sampai habis dia punya daging. Buat sisir besar, diambil kulitnya semua. Ditarik sampai hilang dia semua, daging, kulitnya semua. Tersisa tulangnya saja. Tadi apa kata Nabi? Ma yasuddu dzalika 'an dini. Mereka walaupun digitukan seperti itu, disiksa seperti itu, tidak menyebabkan mereka murtad dan keluar dari agamanya Allah. Ya. Maka dijelaskan oleh Nabi, wallahi, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amr. Allah akan menyempurnakan dan memenangkan Islam ini. Ya. Allah pasti akan memenangkan Islam ini, demi Allah. Hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba 'ala ghanamihi. Dan saking menangnya Islam dan jayanya Islam, sampai ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi, ya, dia berjalan dari kota San'a sampai ke kota Hadramaut, dia tidak akan takut apapun selain kepada Allah. Apa maksudnya ini? Ada seseorang jalan dari kota San'a sampai ke kota Hadramaut, tidak akan takut kepada apapun selain Allah. Artinya Islam pada waktu itu sudah jaya. Tidak ada yang ditakutkan oleh seorang muslim kecuali hanya takut kepada Allah. Suatu saat Nabi bilang Allah akan memenangkan Islam, sampai kalian mau jalan kemana pun kalian tidak akan takut. Saking Islam itu sudah ada di mana-mana, semuanya. Nah, beliau ngasih perumpamaan contoh, nyebutkan satu kota ke kota lain. Beliau nyebutkan dari San'a ke kota Hadramaut itu jarak yang jauh, ya. Dari Lombok mungkin Jakarta, sekitar itu kurang lebih, ya. Ya, sekitar itu diberikan perbandingan. Nabi hanya ingin memberikan contoh, ya, beliau ingin memberikan gambaran bahwa nanti kalian mau jalan dimanapun, kalian akan diberikan keamanan oleh Allah. Ya, suatu saat nanti Islam pasti akan menang. Ya. Walakinnakum tasta'jilun. Cuma kalian ini nggak pernah bisa sabar. Ya, minta menang saja cepat-cepat. Ya, biar kita bisa jaya. Bagaimana biar Islam bisa menang? Bagaimana biar apa contohnya kalau orang sekarang? Bagaimana biar pengajiannya bisa rame? Ya kan? Banyak ustaz buka pengajian,
tidak bisa sabar. Ya, kayak orang buka pengajian atau buka majelis taklim atau buka pondok tidak bisa sabar. Ya, baru dia buka 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan lalu dilihat karena pengajiannya sepi-sepi saja, akhirnya dia duduk, tidak sabar. Ini masyarakatnya yang tidak mau, ini masyarakatnya yang tidak mengerti, ini masyarakatnya yang tidak mau. Dia salahkan orang, dia tidak introspeksi dirinya sendiri dan tidak sabar. Namanya orang kalau di dalam Islam itu dia wajib dan harus untuk berislam, wajib sabar. Sabar. Orang datang alhamdulillah, orang tidak datang tetap alhamdulillah. Karena tugas kita di dalam menyampaikan agama Allah itu adalah tugas masing-masing dari kita semuanya. Untuk ceramah atau tidak usah ceramah, mungkin agak tinggi bahasanya. Untuk menyampaikan kebaikan itu kan bukan tugas saya saja. Tugas semua yang ada di sini memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan dengan caranya masing-masing. Nah, saya memilih untuk buka majelis taklim. Nanti teman yang lain mungkin memilih main TikTok, misalnya gitu kan, dia live kan di TikTok, dia sebar 3 kamera misalnya. Tidak masalah, karena memang berkehendak untuk menyebarluaskan daripada kebaikan. Memudahkan orang, bagaimana orang untuk bisa mendapatkan kebaikan, dan itu tugas kita semua. Makanya Nabi mengatakan walakinnakum tastajilun, jangan cepat-cepat minta menang. Jalani saja dulu ini proses dakwah ini. Jalani saja proses ujian dan cobaan dari Allah ini. Nanti suatu saat kamu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi riwayatin wa huwa mutawassilun burdatan waqad laqina min musyrikina syiddah. Baik, hadis yang berikutnya karena kita mau habisin babnya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'aqal Aqra' bin Habis mi'atan min al-ibil. Suatu hari Ibnu Mas'ud bercerita bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari perang Hunain, ada perang namanya perang Hunain. Hunain itu suatu daerah di dekat Makkah, antara Makkah dan Thaif. Antara Makkah dan Thaif. Dia sebenarnya tembus dari belakang itu dari Wadi Arafat. Dari Arafah. Nah itu dekat dia. Cuma tidak ada jalur kalau kita sekarang, tidak ada jalur mobil dari Arafah pergi ke Thaif itu. Kita diajak muter itu kalau dari jalan raya yang sekarang. Nah, antara Makkah dengan kota Thaif itu ada suatu lembah namanya Wadi Hunain. Di situ terjadi peperangan antara Rasulullah dengan orang-orang dari suku Hunain pada waktu itu, yang suku Thaqif yang ada di sana. Nah, ketika Nabi menang peperangan, maka beliau pada waktu itu banyak dapatkan harta rampasan perang, banyak sekali. Nah, maka Nabi di hari itu membagikan, ada sebagian orang lebih banyak daripada yang lain, yang baru-baru masuk Islam, ya, mu'allaf ini dikasih jatah lebih banyak daripada yang lama-lama di dalam Islam. Ya, maka di sini diceritakan fa'aqal Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Ada salah satu mu'allaf namanya Aqra' bin Habis. Nama sahabat Nabi Aqra' bin Habis itu dikasih sama Nabi hari itu 100 ekor unta. Padahal baru berapa hari dia masuk Islam. Tapi dikasih sama Nabi 100 ekor unta karena Aqra' bin Habis ini dia pemimpin di sukunya, dia orang besar di kaumnya dia, di sukunya dia. Maka didahulukan sama Nabi, dikasih 100 ekor unta. Wa'ta Uyainah bin Hisn mithla dzalik. Dan juga Uyainah bin Hisn, ada juga salah satu sahabat Nabi, dikasih juga 100 ekor unta. Kasih 100 ekor unta. Wa'ta nasan min asyrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan beberapa tokoh-tokoh Arab pada waktu itu yang baru masuk Islam diberikan banyak sama Nabi. Ada dikasih 70, ada dikasih 50, ada dikasih 100, ada dikasih pedang, sekian ratus pedang dikasih macam-macam oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lama-lama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Sa'ad, sahabat lama-lama, ya dikasih kambing 2, dikasih kambing 1, itu dapat 100 ekor unta. Maka faqala rajulun, maka ada salah seorang laki-laki sahabat Nabi ya, dari kaum Ansar ya. Di sini disebutkan namanya mana ya? Di sini disebutkan namanya Dzul Khuwaisirah namanya. Dzul Khuwaisirah.
agak susah ya namanya aneh-aneh. Dzul Khuwaisir. Nah, ini salah satu sahabat Nabi, dia yang mengatakan. Dia langsung ngomong, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Ini demi Allah, ya, pembagian yang sama sekali tidak ada adilnya. Ini Rasulullah hari ini tidak buat adil. Rata, dia sudah lama masuk Islam, terima cuma 2 kambing atau 2 onta. Ini yang baru berapa hari masuk Islam, terima ratusan ekor onta. Ini Rasulullah hari ini dia tidak cari ridha Allah. Hari ini Rasulullah memutuskan dengan hawa nafsunya, bukan dengan perintah Allah. Jadi dia ngomong gitu. Maka didengar sama Abdullah bin Mas'ud. Fakultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya laporin kamu sama Nabi. Kurang ajar. Macam-macam nih Rasul Nuri. Mau dilaporin. Wallahi la ukhbiranna. Saya mau laporkan ke Rasulullah. Fa ataitu fa akhbartuhu bima qala. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung lari ngasih tahu Rasulullah. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi. Maka berubah wajahnya Rasulullah mendengarkan cerita itu sampai berubah seperti sirfi, seperti cat yang berwarna merah. Artinya muka Nabi itu berubah jadi merah, marah karena emosi. Tsumma qala, lalu kemudian Nabi mengatakan, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Ya. Kalau kamu menganggap saya tidak adil, lalu siapa yang bisa adil selain Allah dan Rasul? Mau cari keadilan di mana? Kalau kamu anggap saya tidak adil, ya berarti sama sekali tidak ada orang yang adil. Kalau saya makhluk yang paling mulia saja kamu anggap tidak adil, ya terus standar keadilan menurut kamu itu apa? Ya. Artinya kamu ini tidak paham apa tujuannya, apa maksudnya itu kamu tidak ngerti. Nabi sengaja ngasih banyak ke orang-orang yang baru masuk Islam, biar hatinya senang. Wah, asik ya kalau kita masuk Islam banyak dikasih uang. Nah, itu yang ditujukan dulu awal dan itu wajar. Ya, itu wajar. Orang-orang datang masuk Islam itu wajar untuk dia diberikan kesenangan. Wajar dia untuk diberikan kesenangan. Makanya dimanjakan Rasul, dikasih biar dia senang. Sambil pelan-pelan nanti diajarkan bahwasanya dalam Islam itu ya fokus utamanya bukan cari uang, nanti cari ridho Allah. Itu nanti diajarkan pelan-pelan. Tidak bisa kita orang baru sekali datang pengajian lalu kita suruh kamu harus khusyuk sholat, kamu harus ikhlas, kamu tidak boleh harap dunia, kamu harus berhenti datang dia ngaji. Apa Ustaz yang suruh di kagum makan, di kagum semua kita dilarang. Ini Ustaz apa? Akhirnya berhenti dia datang ngaji gara-gara dia dilarang itu dan ini. Tetapi Nabi itu begitu cara dakwahnya pelan-pelan. Oh, ini baru masuk Islam. Ini kalau saya kasih dia uang banyak, maka ada kemungkinan nanti dia akan ajak orang banyak lagi untuk masuk Islam. Dikasih uang banyak, dikasih harta benda banyak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lalu Nabi menenangkan dirinya dengan mengatakan, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Ya, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, Nabi Musa alaihissalam. Ya, semoga Allah merahmati Musa. Dulu dia mendapatkan fitnahan lebih besar daripada ini, tapi dia tetap bisa sabar. Ya. Artinya bahwa kesabaran para nabi itu sungguh sangat luar biasa. Dan Nabi mau mengatakan bahwa fitnahan yang seperti ini dibilang gak adil ini fitnah kecil. Karena Nabi Musa dulu fitnahnya luar biasa. Dibilang ibu ini, dibilang macam-macam sama kaumnya Bani Israel. Setengah cerita Al-Quran itu cerita Bani Israel, Nabi Musa. Semua isinya wa qala Musa. Setengah cerita dalam Al-Quran itu cerita Nabi Musa. Itu saking banyaknya daripada kejadian yang dialami oleh baginda Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Muhammad mengatakan semoga Allah merahmati Nabi Musa. Dia diberikan ujian lebih besar, tetapi dia malah bisa lebih sabar. Itu luar biasa. Faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan muttafaqun alaihi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah besok-besok berhenti saya mengelapor hal-hal lagi kepada Rasulullah. Tidak akan lagi, sudah nyesel dia ngelapor ke Nabi, melihat Nabi yang marah seperti kalau gitu tidak saya laporin, tidak penting soalnya juga dilaporin kan, tidak penting ya, menyesal dia melapor kepada baginda Rasulullah. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah bi'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada Allah bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala', wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu." Arti daripada hadis ini secara keseluruhan bahwasanya sesungguhnya pahala yang besar itu tergantung besarnya ujian yang diberikan oleh Allah. Semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah, maka semakin besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba ridha dengan ujian yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan ridha kepada dirinya. Seandainya seorang hamba itu tidak terima diuji oleh Allah, maka itu pun juga balasan dari Allah, yaitu Allah tidak akan terima dan murka kepada hamba yang tidak diterima diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar ujian, semakin kita disayang sama Allah. Ya, semakin besar ujian, semakin disayang. Ya, tetapi kalau kita tidak terima, maka kita akan dimurkai oleh Allah. Sudah diuji, dimurkai lagi, kan rugi. Sudah diuji, kena murka lagi. Lebih baik ketika kita diuji kita sabar, maka ketika kita diuji kita justru mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadisnya agak panjang. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabiy. Suatu hari Anas bin Malik cerita bahwasanya Abu Talhah, salah seorang sahabat Nabi, ada namanya Abu Talhah. Abu Talhah ini bapak tirinya Anas bin Malik. Kalau kita sering dengar cerita Anas bin Malik, nah, bapak tirinya namanya Abu Talhah. Nah, Abu Talhah ketika menikah dengan ibunya Anas, namanya Ummu Sulaim, dapat anak namanya Umair. Dia kasih nama anaknya namanya Umair. Nah, Umair ini dari kecil sering diajak sama Abu Talhah ke masjid, sholat sama Rasulullah. Rasulullah sering bermain sama Umair, sering sekali. Nah, suatu hari Umair ini sakit. Abu Talhah seperti biasa keluar hadir majelis taklim di hadapan baginda Rasulullah SAW, datang pengajian. Ketika dia datang pengajian, Umair yang sakit di rumah ini tiba-tiba meninggal dunia. Si Umair ini meninggal dunia. Abu Talhah lagi di majelis taklim. Nah, ini luar biasa, lihat Ummu Sulaim, ini ibunya, istrinya Abu Talhah, luar biasa. Saking dia tidak mau lihat suaminya itu emosi, ya. Maka ketika dia pulang Abu Talhah, ya, Ummu Sulaim ini bukakan pintu. Apa kabar Umair? Alhamdulillah, sudah baik kan? Sudah baik, sudah meninggal ini. Ini anaknya sudah jadi mayit di dalam kamar. Sudah baik kan? Dia jawab Ummu Sulaim, sudah baik kan? Maka Abu Talhah masuk. Ya, sudah istrinya jawab sudah baik kan? Sudah, berarti anaknya sudah sembuh. فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة ما فعل ابني قالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم. Maka pulang pengajian ditanya apa kabar anak, dijawab bahwa anaknya sehat. Maka Abu Talhah bilang, ayo sudah siapkan makan malam. Ya, disiapkan makan malam sama Ummu Sulaim. Terus Ummu Sulaim pada malam itu berdandan lebih daripada biasanya, ya, berdandan lebih daripada biasanya. Nah, akhirnya setelah makan malam, karena melihat istrinya berdandan lebih dari biasanya, ya sudah, ya, tidak perlu lagi saya artikan. Ini sudah dipahami, ya kan? Ini sudah dipahami, gitu kan? Maka terjadilah. Nah, setelah selesai berhubungan. Setelah selesai, ketika dia sudah selesai, maka baru di situ Ummu Sulaim mengatakan, ya, kepada Abu Talhah, nanti di situ, tak apa-apa, nantikan dia langsung. Di situ dikatakan, Ummu Sulaim bilang, wahai Abu Talhah, apa pendapatmu kalau ada orang kasih kamu pinjaman barang, terus tiba-tiba orang itu nagih barangnya kembali, kamu kasih enggak? Maka Abu Talhah bilang, jelas saya kasih, barang orang, bukan barang saya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, kalau gitu anak kita ini kan milik Allah. Nah, sekarang dia sudah diambil kembali oleh Allah. Marah dia. Marah dia. Jadi di sini dikatakan, lanjutan ini saya
lompat sedikit. Taraktani hatta idza talattahtu thumma akhbartani bi'ibni. Kamu manjakan saya, kamu kasih saya makan, terus setelah saya kotor begini baru kamu kasih tahu anak saya mati. Marah dia. Setelah kamu buat saya kotor seperti ini baru kamu kasih tahu anak saya mati. Maka marah, pergi ngelapor sholat subuh ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita, ya Rasulullah, ini istri saya begini-begini. Maka Nabi menjawab, "Arastumul laila?" Kamu pengantenan tadi malam? Tanya sama Rasulullah. Arastumul laila? Pengantenan tadi malam? Maka Abu Talha mengatakan, "Na'am." Ya benar ya Rasulullah, terjadi. Maka Nabi mengatakan, "Barakallahu fi lailatikuma." Semoga Allah memberkahi malam. Tidak akan berkah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disampaikan bahwasanya putra yang lahir, ya, asbab daripada kejadian di malam itu lahir dinamakan Abdullah. Nabi ngasih dia nama Abdullah. Dan dari Abdullah ini punya 9 anak laki-laki, semuanya kaya raya dan hafal Al-Quran. Berkat dari doa Nabi, barakallahu fi lailatikum. Semoga Allah memberkahi kejadian kamu yang tadi malam ini. Ya, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya suruh sabar, ya. Ini Ummu Sulaim mau mengajarkan suaminya untuk bersabar, walaupun memang dengan cara yang di kepala kita tidak masuk akal, ya. Karena Ummu Sulaim ini bayangkan, ini anaknya yang wafat, ini anaknya, anak laki-lakinya. Tetapi dia bisa begitu dengan tabah mengajarkan suaminya untuk bisa bersabar. Bayangkan, anaknya wafat siang, dekat subuh baru dia kasih tahu suaminya kalau anaknya yang dalam kamar itu sudah meninggal dunia. Luar biasa Ummu Sulaim radhiyallahu taala. Baik, hadis yang berikutnya kita jalan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi." Muttafaqun alaih. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang hebat atau orang yang kuat bukan orang yang pintar berkelahi, pintar tarung, apa itu ikut tinju, ikut pencak silat, selalu juara. Itu bukan orang yang hebat. Kata Nabi, ya, bukan kata saya. Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwasanya orang yang hebat itu bukan orang yang pintar tarung. Orang yang kuat itu bukan orang yang pintar atau yang kuat bertarung. Tetapi orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya ketika dia mau marah. Itu orang yang kuat. Ketika dia mau marah, dia bisa tahan amarahnya. Nah, itu dia adalah orang yang kuat. Orang kuat yang sebenarnya. Ya. Kita bayangkan tiba-tiba ada orang pakai motor kita, tidak izin, terus ditabrakkan lagi. Ya. Kira-kira apa yang pertama kali muncul di kepala antum? Kepala bapak ibu sekarang. Coba kira-kira, kita punya motor, tidak izin lagi nih. Kita punya keponakan datang lihat motor paman ini, ambil motor pakai. Atau anak saya biasa tinggal kunci motor, seorang kan santri tiba-tiba pakai. Dia dipakai, nauzubillah, ya bisa santri ya orang pakai agam, nauzubillah tabrakan. Kira-kira apa di kepala kita yang muncul pertama? Semoga sehat orangnya. Kata-kata mutiara, kalimat buruk yang keluar, ya kan? Atau tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin, berat sekali akan keluar kalimat yang baik ketika ditimpa hal yang buruk yang bikin amat berat sekali. Ya. Kira-kira bisa nggak ketika ada kejadian itu? Astagfirullah. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kelihatan dari sejauh ini berat. Ya, ada yang bisa, ya bisa. Yang bisa yang memang itu sudah dia diberikan anugerah oleh Allah. Tapi umumnya orang dia tidak akan bisa. Makanya Nabi mengatakan orang yang bisa menahan amarah, orang yang kuat yang sebenarnya adalah orang yang bisa menahan amarah. Bisa diam, menahan, dia tahan amarahnya. Ini dia orang yang kuat, orang yang sebenarnya kuat. Hadis yang berikutnya, wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa ittafaqat awdani.
sahabat Sulaiman bin Surad. Ya, ada salah satu sahabat namanya Sulaiman bin Surad. Sulaiman bin Surad ini beliau cerita, suatu hari aku lagi duduk-duduk sama Nabi SAW, mungkin di suatu kebun, ya, bisa jadi di suatu kebun atau di halaman Masjid Nabawi. Ya. Karena Nabi juga sering, ya, duduk-duduk di kebun, ya, di teras rumahnya orang, atau di tempat-tempat yang memang disiapkan duduk, taman-taman dibuatkan. Ini Nabi sering duduk di situ. Maka Sulaiman bercerita, aku pernah duduk satu hari sama Nabi SAW. Lalu di depan kita, katanya semua, ada dua orang sahabat Nabi, dua sahabat kita, orang Muslim, dua-duanya, yastabbani. Kalau bahasa kita ini, mohon maaf, saling sumpah, saling maki. Nah, kamu ini begini, enggak, kamu begitu, enggak, kamu begini, enggak, kamu. Nah, saling maki satu sama lain di hadapan Nabi. Yang satu sudah merah mukanya, yang satu hidungnya sudah naik saking dia emosi. Wattafaqat audaju, qad wajhu wattafaqat audaju. Naik sudah dia punya kerutan alisnya dan lain sebagainya. Intinya benar-benar marah. Maka Nabi dengan tenang mengatakan, Nabi ngomong ke Sulaiman bin Surad. Nabi tidak ngomong ke mereka, Nabi ngomong ke yang hidup-hidup. Faqala Rasulullah SAW, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba minhu ma yajid. Faqalu lahu inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadu billahi minasyaitonir rajim, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan ada satu kalimat yang seandainya diucapkan oleh mereka maka akan hilang itu amarahnya. Apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap mau marah, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena marah itu datangnya dari syaitan. Nah, dan kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sebut yang lain, ya. Jangan sebut binatang, sebut baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian hadis yang berikutnya, wan Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala an yufidahu da'ahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamati hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Anas. Ya, Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadhama ghaiban. Apa artinya situ? Barang siapa yang sanggup menahan kemarahan, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk marah. Ya, punya kekuasaan untuk marah. Dia bos yang buat kesalahan anak buahnya, itu dia mampu untuk buat marah. Dia bapak yang buat kesalahan ini adalah anaknya atau keponakannya atau orang yang di bawahnya lah, derajat. Wa huwa qadirun ala an yunfidahu. Barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu untuk marah. Karena ada orang yang menahan amarah karena memang dia tidak bisa marah. Ya kan? Bagaimana mau marah orang bos saya? Ya. Jadi dia menahan amarahnya bukan karena tidak mau marah, tetapi dia menahan amarahnya karena takut dipecat. Nah, ini tidak masuk. Tidak masuk. Ini yang masuk ini, yang dijanjikan ini, barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu untuk marah, maka apa? Nanti di hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk semuanya. Lagi pada mahsyar dipanggil dia orang yang bisa menahan amarah padahal dia bisa untuk marah, dipanggil, disuruh masuk surga dan pilih mau berapapun saja bidadari untuk menemani dia. Kasih balasan. Ya? Kasih balasan. Pilih mau masuk surga dari mana saja, mau berapapun temanmu, pilih masuk dalam surga. Ini diberikan keistimewaan dan balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu panjang bahas bidadari. Jangan terlalu panjang. Pada intinya kita masuk surga. Nah, itu sudah. Karena bidadari, mau bidadari itu urusan antum masing-masing. Urusan apa itu sudah. Saya tidak mau panjang lebar nanti rumit kita cerita. Baik, hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan
rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada salah seorang sahabat ya yang datang minta kepada Nabi, minta wasiat, minta nasihat. Ya Rasulullah, kasih saya nasihat. Nah, ini dijelaskan oleh ulama, sahabat yang minta nasihat ini adalah salah satu dari dua orang yang saling sumpah di tadi hadis yang sebelumnya itu. Ada dua sahabat yang saling memaki itu. Nah, salah satunya datang minta nasihat. Ya Rasulullah, ausini. Aku minta nasihat ya Rasul. Maka Nabi menjawab, la taghdab. Jangan marah. Farad dada miraran. Ya Rasulullah, kasih nasihat yang lain. Jangan marah. La taghdab. Tetap dijawab la taghdab. Lagi ya Rasulullah, yang lain ya Rasulullah. Jangan marah. Farad dada miraran. Qala la taghdab. Tetap setiap minta nasihat orang itu pasti Nabi jawabnya jangan marah. Jadi Nabi kalau minta nasihat itu tergantung orang yang datang minta nasihat. Kalau dia orangnya pemarah disuruh jangan marah. Kalau orangnya pelit disuruh banyakkan sedekah. Kalau orangnya terlalu boros disuruh dia untuk menghemat dan berbuat kebaikan, lebih baik uang. Kalau dia orangnya cinta dunia disuruh dia untuk menghindar. Tergantung daripada orangnya. Orang yang datang minta nasihat tergantung siapa yang datang, dilihat sama Nabi. Oh, ini suka emosi. Yang dijawab lah toh. Berkali-kali minta tetap disampaikan lah. Jangan. Suruh sabar. Karena marah itu bagian daripada simatus syaitan ya. Daripada sifatnya syaitan. Syaitan itu memang sifatnya pemarah. Dari awal, dari dia lihat Nabi Adam itu sudah diberikan kemuliaan itu sudah marah, tidak terima. Yuk, saya dibuat dari api, tiba-tiba suruh sujud ke yang diciptakan dari tanah liat. Ini apa ini? Tidak jelas ya. Nah, dari situ sudah memang itu sifatnya syaitan itu cepat marah, cepat tidak terima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ya. Dalam hadis dikatakan bahwasanya tidaklah seorang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, baik di anak-anaknya ataupun di harta bendanya, itu terus dia diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketika dia menghadap ke hadapan Allah nanti di hari kiamat. Tiba-tiba dia lihat dosanya sudah tidak ada, dihapus dosa-dosanya oleh Allah disebabkan ujiannya yang begitu banyak diberikan oleh Allah di dunia, dan dia bisa sabar. Syaratnya dia sabar. Diuji anaknya sakit, dia sabar. Diuji hartanya hilang, dia sabar. Diuji rumahnya begini dan begitu, dia sabar. Nah, pas di hari kiamat dia pergi menghadap di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba yang dibukakan bukunya isinya pahala saja. Dosanya semua sudah dihapuskan. Dia tanya, ya Allah, mana dosa-dosa saya? Perasaan gue maksiat ya dunia. Mana dosa saya? Dihapuskan karena anakmu sakit, dihapuskan karena uangmu hilang, dihapuskan karena mobilmu rusak, dihapuskan karena motormu ini begitu. Semua menjadi sebab seseorang itu dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Uyainah bin Hisn. Ini sisa 4 hadis ya. Fanazala 'ala ibni akhihi al-Hurr bin Qais wa kana min an-nafar alladhi yudinuhum Umar radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra wa ashabu majlis Umar radhiyallahu anhu musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbana. Fa qala Uyainah ibni akhihi ya ibn akhi laka wajhun 'inda hadha al-amir fasta'dhin li 'alayhi. Fasta'dhana fa'adhina lahu Umar falamma dakhala qala hiya ya ibn al-Khattab. Fa wallahi ma tu'tina al-jazl wa la tahkum fina bil 'adl. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Ibnu Abbas bercerita suatu hari Uyainah bin Hisn, tadi kita sebut namanya di antara orang yang terima onta banyak waktu perang Hunain. Uyainah bin Hisn suatu hari datang ke Madinah. Dia cari keponakannya namanya Al-Hurr bin Qais. Keponakannya. Nah, keponakannya ini orang dekatnya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar itu mengambil orang-orang yang hafal-hafal Al-Quran dan faham-faham Al-Quran itu dijadikan
khalifah, waktu beliau jadi raja, pengawal dan asistennya orang yang hafal-hafal Al-Quran selalu, ya, biar diingatkan kalau dia lupa. Karena Sayyidina Umar beliau tidak hafal Al-Quran, beliau hafal surah Al-Baqarah itu 7 tahun. Sayyidina Umar hafalkan surah Al-Baqarah itu 7 tahun. Karena memang tidak semua sahabat itu mereka hafal Al-Quran. Khalid bin Walid dia hanya hafal Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Hanya itu saja yang dihafal sama Khalid bin Walid, sahabat Nabi hebat, orang luar biasa, tapi cuma hafal 4 surah. Kenapa? Karena habis waktunya pergi perang, tidak ada waktunya untuk hafal Quran. Jadi sahabat masing-masing dengan kesibukannya juga. Ya, semua masing-masing. Yang sibuk di toko, bagaimana dia mau hafal Quran? Toko, belanja, orang tidak ada waktu untuk dia menghafalkan Quran. Nah, sehingga orang-orang yang hafal Quran ini diberikan tempat istimewa di zaman Sayyidina Umar. Ya. Nah, salah satunya yaitu Al-Hurr bin Qais, keponakan dari Uyainah bin Hisn. Nah, Uyainah bin Hisn datang ngomong sama ponakannya, ponakanku, kamu ini kan orang dalam, ya, orang dekatnya raja, ya, orang dekatnya Umar bin Khattab. Coba izinkan saya, mintakan izin saya mau ketemu sama Umar. Maka datang Al-Hurr ngomong, ya Amirul Mukminin, ini paman saya mau datang. Oh ya silahkan, suruh masuk. Maka begitu dia masuk, ya, langsung berdiri depan Sayyidina Umar, langsung nunjuk, "Iya ya Ibn Al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazl wa la tahkum fina bil 'adl." Kamu ini wahai anaknya Khattab, ngasih tidak pernah banyak, hukum tidak pernah adil. Langsung maka Sayyidina Umar langsung merah, langsung berdiri, langsung memukul. Faham ayyukan sampai memukul Sayyidina Umar. Maka Al-Hurr langsung berdiri, keponakannya, "Ya Amirul Mukminin, Allah Subhanahu wa taala berfirman." Nah, ini tugasnya nih orang Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul bil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ambillah maaf, ucapkan yang baik, dan jangan pedulikan orang bodoh. Nah, wahai Amirul Mukminin, paman saya ini orang bodoh. Paman saya ini orang bodoh. Jadi tidak usah kuliah dia. Ini orang tidak paham, orang kampung, orang desa, tidak ngerti apa-apa. Dia orang bodoh, tidak punya adab kalau ketemu Amir. Nah, ini tidak punya adab. Ini orang bodoh, tidak usah kuliah. Maka Sayyidina Umar langsung duduk, dan Uyainah langsung dibawa sama keponakannya keluar. Masa masuk Amirul Mukminin kau begini? Tidak ada adab, bawa keluar. Karena pada kenyataannya Uyainah bin Hisn itu dia yang tidak merasakan keadilan Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina Umar yang tidak adil, tetapi dia yang tidak merasakan keadilannya Sayyidina Umar. Karena barometer keadilan menurut Uyainah bin Hisn itu beda. Memang dia sahabat Nabi yang agak sedikit ada beberapa pemikiran yang agak sedikit susah untuk kita terima ya sehat Uyainah bin Hisn. Sehingga memang dia sering dipinggirkan sama sahabat dan dianggap. Nah itu makanya sekali dia datang langsung nunjuk-nunjuk. Nah makanya ponakan bilang, ini orang tak paham, orang bodoh. Di situ artinya pelajaran bahwasanya apapun saja situasinya kita harus tetap bisa sabar. Sayyidina Umar diajar sabar. Sayyidina Umar diajarkan itu bersabar, dan wajar. Sayyidina Umar manusia, dia bisa saja meledak. Bukan berarti lalu dia sahabat Nabi, katanya sahabat Nabi, tapi kok bisa dia marah? Wajar. Karena dia kembali lagi dia manusia biasa. Wajar saja dia berbuat kesalahan, wajar saja dia lupa. Sehingga itulah fungsinya dia taruh penghafal Al-Quran untuk mengingatkan. Kemudian hadis yang ketiga sebelum yang terakhir ya, pendek-pendek. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innaha satakunu ba'di atharatan wa umurun tunkirunaha." Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'aduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun 'alaih. Wal atharatu al-infiradu bi syai' 'amman lahu fihi haqqun. Wa 'an Abi Yahya Usayd bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan? Faqala innakum satalquna ba'di atharatan fasbiru hatta talquni 'ala al-hawd. Muttafaqun 'alaih. Wa Usayd bi dhammil hamzah wa Hudayr bi ha'il mummalah madmumah wa dhalil mu'ajjamah maftuhah. Wallahu a'lam. Ini dua hadis yang barusan saya bacakan. Yang pertama karena dia sama maknanya jadi saya aplikkan jadi satu saja. Sesungguhnya kata Nabi SAW, kelak suatu saat nanti kalian akan
akan dizalimi oleh orang. Suatu saat nanti kalian akan dizalimi oleh orang. Kalian akan melihat kezaliman di mana-mana dan perbuatan mungkar itu merajalela. Maka para sahabat mengatakan, kalau gitu kita harus kenapa ya Rasulullah? Kalau sudah kita dizalimi ini apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi mengatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Apa yang menjadi hakmu maka tunaikan. Apa yang tidak ditunaikan daripada hakmu yang tidak bisa kau dapatkan, ya. Misalnya contoh, hak warga negara Indonesia ada yang tidak ditunaikan oleh pemerintah kepada kita, maka apa yang kita lakukan, kata Nabi, kalau kamu ditahan hakmu oleh orang lain, maka kamu minta kepada Allah untuk bisa pertunaikan. Artinya jangan marah emosi kesana kemari. Ini pemerintah begini, ini pemerintah begitu, ini uang kita nggak bisa keluar, ini pajak pergi kemana, ini tak perlu, kata Nabi. Ya. Yang kamu wajib lakukan maka lakukan, yang tidak bisa dilakukan kepadamu maka minta kepada Allah agar suatu saat nanti bisa terbayar, selesai. Jangan marah-marah. Itu intinya Nabi kasih pesan. Jangan marah-marah. Ya. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Yang kamu wajib lakukan, lakukan. Kamu nanggung nafkah istri, anak, keluarga, ayah, orang tua, lakukan. Yang hak kamu wajib kamu lakukan. Dan tapi kalau ada orang yang tidak tunaikan haknya kepada dirimu, ya dipersulit urusan kita, dipersulit keuangan kita oleh orang lain, maka kita minta kepada Allah agar nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya tetap kita disuruh sabar. Suruh sabar. Kemudian hadis yang terakhir, wa Nabi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-'adu intadhara hatta idza malat asy-syams qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa'a al-'adu was'alu Allah al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaih wa billahi taufiq. Ya. Hadis yang terakhir diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Nah, ini kebiasaan Nabi kalau perang ya. Nabi kalau perang, beliau tidak pernah perang ketika matahari sudah di tengah-tengah. Artinya pagi perang sampai sebelum zuhur stop. Jangan perang siang-siang, siksa diri. Ya. Nah, nanti tunggu dekat asar baru pasang barisan perang lagi. Itu selalu Nabi seperti itu. Kenapa? Karena beliau tidak mau siksa pasukannya dan juga tidak mau siksa musuhnya. Tidak mau. Ya, kita stop, bisa stop. Oke, stop perang. Nanti itu saling tonton, itu berjam-jam saling tonton. Kalau perang zaman dulu begitu nih. Saling lihat, mana ditaruh pasukan pemanahnya, mana ditaruh kudanya, saling tonton saja. Selama waktu istirahat maka wajib untuk istirahat, tidak boleh saling kirimkan panah atau ada yang berani nyerang, itu tidak boleh. Sampai nanti diumumkan, ayo kita perang, baru dia perang. Nah, Nabi di suatu hari ketika sudah matahari sudah mulai condong ke barat, artinya sudah mulai dekat asar, beliau bariskan pasukannya untuk perang. Maka Nabi mengatakan, wahai manusia, pesan pasukannya, la tatamannaw liqa'al 'adu. Jangan pernah berharap ketemu musuh. Jangan suka perang. Jangan suka tawuran. Jangan suka saling bunuh. Jangan suka saling pukul. La tatamannaw liqa'al 'adu. Jangan pernah berharap untuk ketemu musuh, kata Nabi. Jangan suka cari musuh. Kalau kita sekarang senang mencari musuh, kan? Antara satu kampung saja dengan kampung lain, ya hanya cuma sekedar rebutan pohon yang ada di kubur. Ini pohon ini masuk di wilayah kampung sini. Enggak, orang ini dalam tembok saya, tembok ini dalam wilayah saya. Perang dia bertahun-tahun, cuma rebutan pohon Kamboja di tengah kubur. Itu yang kejadian kan di Mataram bertahun-tahun. Dia saling serang satu kampung dengan lain hanya gara-gara rebut lahan kubur. Yang sebenarnya itu dia bisa duduk satu sama lain, atur bagaimana caranya selesai. Makanya Nabi mengatakan jangan pernah suka cari musuh atau ketemu musuh. Was'alullaha al-afiyah. Lebih baik kalian cari keselamatan.
cari selamat, cari aman, cari tenang. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalaupun kamu harus ketemu musuh, maka bersabar, tenang. Kalau ketemu musuh itu kita harus bersabar. Kuatkan hati kita, kuatkan pikiran kita, kuatkan emosi kita. Itu jangan sampai meledak berlebihan, walaupun itu kepada musuh kita. Dan ketahuilah kata Nabi bahwa sesungguhnya sorga berada di bawah bayangan pedang-pedang kalian. Sorga sudah disiapkan sama Allah di bayangan pedang-pedang kalian. Semakin banyak dia memperjuangkan agama Allah, maka semakin tinggi kedudukan yang dia akan dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, di dalam Islam secara keseluruhan tidak dikehendaki ribut, perpecahan, tawuran, ya, buat itu dan ini perkara-perkara yang ada unsur marah, emosi, itu dan itu tidak diperkenankan dalam Islam. Karena Islam itu agama rahmah, kasih sayang lil alamin, untuk seluruh alam. Mau kafir, mau muslim, mau binatang, mau apapun saja, itu kita harus berlaku kasih sayang kepada seluruhnya. Dan kasih sayang akan bisa diwujudkan dengan sifat sabar yang ada di dalam diri kita. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk di dalam bab baru, yaitu babun fis sidqi, bab apa dia artinya situ? Kejujuran atau kebenaran. Jujur ya. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi ada hadis yang ke-24, yaitu dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Tadi yang mengatakan bahwa sebuah sangkuna padahal dia akan mampu untuk melampiaskan. Kalau di sini dia mewakili ibu-ibu terutama yang di hari kiamat akan dipanggil dan memilih bidadari. Nah kalau ambil kan ayat. akan memilih siapa? Ini pertanyaan dari bidadari dari ibu memilih siapa? Apa? Siapa yang akan dipilih oleh ibu-ibu ini? Jadi nanti kaum wanita ini semuanya dialah yang akan menjadi bidadari itu juga sendiri ya. Dia yang akan menjadi bidadari. Jadi ada orang bilang istilah aku bidadara. Ada itu. Ada bidadara. Nanti dia akan menjadi ratu bidadari untuk suaminya. Suaminya yang ada dia akan jadi ratunya. Dia akan jadi ratu hurul 'ain, itu ratu bidadarinya, itu istrinya yang hidup di dunia itu akan jadi ratu. Ustaz, saya tidak kuat dari sekarang aja bayangin sudah cemburu ya. Bayangin saja cemburu sendiri. Cemburu sendiri. Karena nanti di hari kiamat tidak ada cemburu. Jadi jangan siksa dengan pikiran di dunia ya, karena kiamat tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Cabut. Soal lagi. Contoh tadi kan apa, pemikiran yang melenceng dari sahabat sehingga jarang dilipat. Bukan ya. Uyainah bin Hisn itu pada sejatinya dia karena dia masuk Islamnya belakangan, lalu dia tinggal di tempat yang jauh ya dari para sahabat ya, dari lingkungan Islam itu sendiri, sehingga cara bersikapnya itu masih cara orang yang bukan muslim. Nah, seperti itu. Cara-cara keislaman itu, nilai-nilai keislaman itu belum ada dalam dirinya. Tapi bagaimanapun tetap dia seorang sahabat Nabi. Nggak boleh kita bilang ini dia nggak boleh. Nggak boleh. Cuman memang pada diri beliau itu ada banyak hal atau kekurangan yang tidak kita dapatkan di sahabat-sahabat yang lain daripada kelebihan-kelebihan. Gitu. Karena dia tinggalnya jauh. Beliau paling banyak insidennya sama Sayyidina Umar bin Khattab. Nanti kalau nonton film Sayyidina Umar itu berapa kali itu dia berdebat sama Uyainah bin Hisn. Ada dalam filmnya, dalam film. Ada lagi soal? Baik. Nah, kalau bab jujur di minggu depan tuh nanti cuma 6 hadisnya. Kita habiskan satu
tempat insyaallah yang izin Allah. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, diberitahukan sekaligus ini juga sifatnya undangan kepada antum semua bahwa insyaallah pada hari Sabtu besok, hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025, kita akan bersama-sama di sini. Kami undang untuk menghadiri daripada pengajian rutin bulanan kita yang biasa kita adakan setiap Sabtu ya, setiap bulan, satu bulan satu kali setiap hari Sabtu. Dulunya itu biasa kita adakan di Pondok Hidayatul Qari'in, sekarang dipindahkan ke tempat ini di Yayasan Pendidikan Islam Darul Quran. Besok hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 setelah sholat asar ya. Ada asar ya. Selepas sholat asar, yang laki-laki bisa sholat asar berjamaah di sini karena kita akan langsung mulai